Di dalam Islam sangat banyak sekali nasihat buat seorang suami. Tapi yang paling paten adalah setelah yang saya jelaskan dalam surat An-Nisa. Itu disampaikan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tugas laki-laki itu ada 3 aja Pak sebenarnya. Pertama adalah cuma cabangnya banyak. Jadi ada 3. Yang pertama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tercipta untuk menjadi qawwam bagi perempuan. Saya jelaskan ulang, qawwam artinya adalah pilar. Ini qawwam. Kenapa? Karena qawwam berasal dari kata qiyam, artinya berdiri. Artinya pilar itu harus selalu berdiri. Kalau pilarnya rebah, jangan masuk ke ruangan ini. Karena kenapa? Pasti hancur nantinya. Nah, qawwam itu ibarat pilar di dalam rumah tangga. Artinya kalau rumah itu punya pilar, itulah laki-lakinya. Artinya dia harus senantiasa terus berdiri. Artinya apa? Laki-laki itu di dalam Islam diperlukan tidak boleh merasa capek. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya yang laki-laki ya, menjadi laki-laki itu sebenarnya sejenis kutukan sebenarnya. Kenapa? Karena dia harus siap untuk lebih banyak. Dia harus siap untuk lebih kuat. Dia harus siap untuk lebih sabar dan seterusnya. Contoh ya, ada laki-laki sama perempuan di dalam satu bis. Masuklah nenek-nenek sudah tua pakai tongkat. Yang harus berdiri siapa? Lalu laki-laki bilang, kenapa harus gue? Gue kan juga capek. Ya karena lu laki-laki. Jelaskan ya, karena lu laki-laki maka laki-laki memang harus mengalah duluan. Contohnya lagi misalnya, kalau ada seorang laki-laki sama seorang perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan misalnya, terus terjadi sesuatu yang rumah hancur berantakan, yang disalahin siapa? Terus laki-lakinya bilang, kenapa gue lagi? Padahal dia yang berantakin. Karena lu laki-laki. Laki-laki itu selalu dituntut lebih daripada wanita. Dan itu kenapa? Karena memang laki-laki itu dilebihkan pada satu hal dan perempuan dilebihkan dalam perkara yang lain. Tapi khusus qiyam atau qawwam itu adalah laki-laki. Maka qawwam bisa diartikan sebagai satu supporter. Berarti dia mensupport istrinya. Support itu dalam bidang apa? Yang paling banyak ibu-ibu perlu support. Sekarang saya mau nanya, mental atau fisik? Oke, catat itu bapak-bapak. Perempuan itu jadi gini, perempuan itu lebih perlu support mental daripada fisik. Itulah kenapa walaupun Anda miskin, tetap ada yang mau nikahin Anda. Jelas ya? Tapi kalau mereka udah tahu Anda jahat dari awal, itu kan gak akan mau dinikahin. Karena perempuan tuh lebih perlu mental. Artinya seorang laki-laki yang terbatas secara fisik, atau dia mungkin gak bisa ngasih uang yang terlalu banyak, tapi dia bisa memberikan kenyamanan dan keamanan, itu yang diutamakan oleh perempuan. Perempuan ketika disurvei, apa yang dicari dari seorang laki-laki, mereka bilang selalu kenyamanan dan perlindungan. Dua itu, kenyamanan dan perlindungan. Artinya apa? Itulah yang dilakukan oleh qawwam atau tiang, memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan. Apalagi misalnya qawwam bisa berarti sebuah hison atau sebuah benteng yang melindungi dia. Artinya melindungi itu gini, ketika melindungi gini, bisa jadi dia melindungi dari kejahatan istrinya atau dia melindungi dari kejahatan orang lain. Maksudnya apa? Ya berarti dia melindungi istri dari menyakiti orang atau orang lain menyakiti istri dia. Yang ketiga, qawwam berarti adalah pemimpin. Nah itulah pentingnya ketika taraweh mimpin sholat sekali-sekali di rumah, biar kualitas qawwamnya itu kelihatan. Karena laki-laki kalau misalnya kualitas qawwamnya nggak kelihatan, mohon maaf, ibu-ibu ini kekurangannya kadang-kadang kalau misalnya nggak melihat kualitas kepemimpinan pada suaminya, ibunya yang mau jadi pemimpin. Karena itulah suaminya kadang-kadang jadinya di bawah dari segi pengambilan keputusan dan segala macam. Ya salah kita juga sih, kenapa kita nggak menunjukkan kualitas qawwam. Salah satu penunjukan kualitas qawwam adalah dengan menjadi imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya ternyata suami saya bisa jadi imam, gitu kan ya. Itu adalah qawwam, kepemimpinan pada perempuan. Sultan, penguasa perempuan, itu juga sama. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Dan karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Apa yang dilebihkan? Kemampuan untuk bisa berilmu. Salah satunya akal, itu kelebihan laki-laki. Mohon maaf, di dalam Islam Rasul sampaikan akal perempuan terbatas. Betul atau tidak? Betul. Dalam bidang logika perempuan terbatas. Karena itulah perempuan kalau lagi masalah nggak pernah nyari logika. Nggak ada perempuan bilang logikanya ya, nggak ada.